Bismillahirrahmanirrahim. Kami melakukan perjalanan dari Purwodadi ke mana, Mas? Gembolong ke Solo. Ngelewatin Gembolong dulu, habis itu ke Solo. Ya, bersama tetap suami yang utama, yang paling utama. Yang kedua tetap sama Nabila. Terus mobilnya sama Mas ini. Mobilnya sama Mas. Pinjaman ya, Mas. Pinjaman punya kakak. Oh ya, di sini saya akan ingin sekali menyanyikan lagu qasidahan yang entah sekarang lagunya nang endi ya, Mas? Nang endi Mas lagunya saiki? Entah ya, lagunya sekarang kayaknya ya sudah tidak tenar, tapi saya rasa ya memang terbukti tenan di tahun 2000 ini. Yuk kita nyanyikan lagu tahun 2000 yuk. Suami mau ikut apa enggak? Enggak. Beliau tidak mau karena mungkin malu ya. Kalau saya memang malu-maluin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyanyikan ya. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Wahai pemuda dan para pemudi, ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Ini lalu saya akan mengulas dari bait pertama ya. Di era sekarang persaingan semakin ketat, tantangannya semakin berat dan mencemaskan. Bila tidak siap dalam segalanya, siap-siap akan tersingkirkan, termasuk siap iman. Jadinya juga kita di sini harus siap apa-apa, siap untuk maju, siap untuk menerima ilmu baru seperti itu. Ya contohnya seperti ini, saya tetap menjalankan syariat tapi dengan cara lebih modern, dengan media yang lebih modern seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya ya, lirik selanjutnya. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur bergawan mesin, makan dan minum menggunakan mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan. Jadi seperti ini ya. Tenaga mesin sudah merasuk ke semua kehidupan. Tapi memang iya, wong kaya, miskin, melarat semuanya sudah menggunakan mesin, hampir semuanya. Jadi kabeh itu KTN duwe Honda kabeh, Mas. Mesin mesti duwe ya. Walaupun mesin diesel sedikit pun ya itu yang paling murah ya, itu ya sekarang sudah pada menggunakan. Lalu lagi ya, saya lanjutkan untuk lirik, menyanyikan lirik lagunya. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Jadi untuk ini juga pertumbuhan penduduk di suatu daerah semakin banyak memang ya, karena memang kita kan harus meregenerasi, jadinya kita tetap harus menjalankan sunnah Rasulullah untuk menikah. Ya memang beliau menginginkan umatnya banyak, tidak sedikit seperti itu. Namun ya Allah terus menumbuhkan saja, karena Dia adalah maha baik. Sampai kapanpun tetap ya baiklah, intinya nggak ada tandingannya. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah semakin banyak, pesawahan mulai diuruk, dijadikan industri maupun perumahan. Ya memang betul ini ya, sekarang inginnya membuat perumahan, perindustrian seperti itu ya. Lalu seperti pabrik-pabrik sekarang menggunakan tenaga otomatis sehingga mengurangi tenaga manusia ya sih.
sekarang ayo ini terbukti juga, terbukti di tahun 2000 berapa sih ini mas, 2020 ya, 1441 Hijriah. Memang tanda hari kiamat kan sudah semakin dekat, tapi wallahu alam semua tergantung Allah, kita hanya menunggu kan. Jadi memang harus siap iman tenan, jangan sampai kita goyah ya, harus percaya ada Allah. Maksudnya kalau memang diberitahu kita hadir di majelis ilmu kayak gitu ya, memang ya aja bantah, intinya Allah kan gitu, kowe aja bantah karo aku mesti tak kai Allah gitu, aku seperti ini karena aku begitu sayang dengan kamu, intinya kayak gitu. Allah kan tidak akan pernah marah ya. Ketika kelak kita di neraka itu pasti diguyoni Allah kan gini, semua manusia yang percaya adanya Allah insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya itu di neraka terlebih dahulu. Karena apa? Ya karena tangan kita sendiri. Jadi Allah kan gini, yang menjadi saksi kelak di akhirat adalah tangan kita. Jadi mulut kita itu diam. Jadi wong aja banyak bicara lah. Sementara tak kandani ya wes kita harus tegas gitu loh. Jangan ibaratnya jangan gini. Wes kowe ngeke kok idet wes mbok idok kayak kok mbok dilat meneh kayak gitu kan ya kurang baik, kurang pas toh. Jadi Allah gini, kamu wis tak kandani apik-apik nurut panutanku Rasulullah, walaupun awake dhewe enggak sempurna ya. Kita menurut genetik saja, nurut wong tua zaman biyen. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Jadinya ketika kita dikandani wong tua ya nggih siap kayak gitu. Jangan biar ojo keras jadi orang itu, ojo kaku lah. Kaku itu berarti ada setan memang benar-benar di dalam tubuh kita. Lebih baik dia memang nggih ketika kita dianoni emosi. Nah memang gak sanggup ya wis lunga dhisik, meneng, merenung, nangis. Ya udah nangisi ya, menangisi diri sendiri. Ya nanti insya Allah membaik sendiri. Selayaknya kita kepada suami ya wis. Nah memang suami ora ridho ya walaupun mesti wong wedok ya, perempuan pasti mempunyai nafsu, nggak mungkin nggak, memang Allah gitu ya. Makanya kan hawa nafsu sing seringane nesu kan memang mesti wong wedok, ngomongnya okeh wong wedok, memang ya seperti itu ya. Memang kita sebagai suami ya harus mengertikan juga, oh bojoku memang kayak memang sudah diciptakan wanita itu memang banyak omong, omongnya ya segitulah intinya seperti itu. Di mana-mana mungkin nggak cuma saya ya, dimanapun tempatnya memang wanita itu banyak omong, dan lelaki kan lebih kepada logis, mikir. Nah wanita kan pakai perasaan, jadi ya wes mana ada orang-orang bojo ya paling endingnya nangis ya sih rapopo ya, memang seperti itu kan. Memang Allah memerintahkan itu ya. Gini, jadi Allah menciptakan manusia kan tidak ada yang sempurna, memang berpasang-pasangan. Kesempurnaan hanya milik Dia. Kan ya memang tidak ada keraguan lagi Allah itu. Gini, jadi ketika semua memang harus kita mencari ridho suami. Kalau suami nggak ridho ya lebih baik tinggalkan segala sesuatu. Kalau memang suami nggak ridho ya sudah, mending sama dalam hal usaha juga, kalau suami nggak ridho ya sudah jangan dilakukan. Karena memang pasti kenapa kok suami tidak membolehkan itu pasti ya saya paham, berarti ya ada sesuatu yang disembunyikan, karena memang lelaki kan gitu. Nah wong wedok enggak, wong wedok kan blak-blakan intinya gitu. Yang diungkapne kabeh ceplos, nah wong lanang enggak mikir, lebih ke mikir iki semen bakale kanggo intinya gitu. Ya wes kalau enggak ya memang gitu. Ya saya jujur saja ya tidak tahu isi otak suami. Lebih karena ya udah Allah perintahkan gitu, nurut bojomu wae, karena bojomu itu lebih mikir daripada kowe. Nak wong wedok kan lebih diceploske kayak gitu. Ya sudah kalau memang suami enggak ridho, bakal kuwi kanggo sakmene. Suami ora ridho, nak sakmene kita intinya ya contoh saja berboncengan dengan lelaki lain sakmene gitu, suami enggak ridho. Luis jangan dilakukan, karena suami itu lebih kepada mikir, bukan gue perasaan. Awake mungkin perempuan nggak masalah ya, Allah wong yo koncoku contohnya kayak gitu ya. Ya nggak bisa, karena ya memang itu ya harus menjaga perasaan suami. Karena memang lelaki tidak bisa mengungkapkan dengan
kata-kata saya memang ati dia nggak bisa menangis lah, intinya jarang bisa nangis. Awang wedokan mesti nangis kayak gitu. Ya sudah, memang kita saling melengkapi. Jadi nak memang suami nggak ridho, jangan pernah melakukan apa-apa, intinya kayak gitu. Ini malah kalau dalam hal usaha pun, kalau suami ridho, senang kita, hati kita mesti menjalani itu ya senang. Kalau memang apa jenenge, dalam contoh satu hal ya, kita ngambil uangnya suami. Mungkin nak suami kadang ya ridho secara lisan, tapi kan yang hati itu aslinya padahal duit kuwi kanggo jare tanggo iki kok wis dijigok bojo. Ya sudah, Allah perintahkan memang kita mengambil uang suami itu seperlunya kita. Mungkin suami kanggo tinggo liyane ya udah dikasihkan ya. Tapi ya mesti jenenge wong wedok ya, jenenge wong wedok. Jenenge ya itulah hawa. Kita kan nafsu wanita itu memang terlalu tinggi, pengen ndang duwe opo-opo. Nah, wong lanang enggak mikirnya memang sesaat duwe iki ya pengen tak cake sik ngono. Intinya seperti itu. Tapi nak wong wedok kan enggak, makanya kan wanita memang harus melengkapi lelaki ya, kita beritahu secara pelan-pelan. Jangan menandingi suami intinya. Kalau menandingi suami ya tetap menang dia. Suami pengennya mesti suami emosi, pengen digugu intinya. Kayak ngono lah. Kayak ngono gitu demi kebaikan istriku kayak gitu. Memang suami itu gak ngungkap, keseringnya memang suami menang. Sak karepmu ora, nak kowe tak kandhani yang gugu ora ya wis. Tapi kan terkadang kita sebagai istri ya memang karena wanita itu pakainya perasaan, pengennya kan dielus, ojo dikasar, inginnya kayak gitu. Tapi memang karena suami ya mesti sudah mentok, mesti pengennya gembreget ditapuk sisan ya, ini bahasa kasarnya. Tapi ya karena memang seperti itu, ada campur tangan syaitan ya. Pasti setiap kita bertengkar kayak gitu mesti syaitan itu menghampiri kita, pasti itu nggak mungkin nggak. Karena syaitan pun mesti seneng nak WDW sudah berumah tangga kita cerai, itu syaitan seneng nanti kan gitu. Syaitan kan intinya ada yang itu ya, ada pemimpinnya. Gini, ketika sudah berumah tangga, sudah halal di hadapan Allah, tetap syaitan itu menghantui terus ya sampai akhir hayat. Itu intinya gini, cerai itu pertama itu kayak cilik sih, intinya kita diganggu setan cilik lah setan cilik mental, setan gede ya berkuwi setan leh tua lah berkuwi kan itu ya, karena setan kan pengen menandingi Allah. Memang tempatnya itu di air, di laut, dasar di laut, intinya nggak tahu di lautnya, pokoknya dia di air gitu kan. Allah kan itu ars itu gini, kayak intinya banyu mili itu, di bawahnya mengalir, itu surga saja ya, di bawahnya mengalir air. Ya Allah, masya Allah, pokoknya sejuk pastilah surga itu ya. Miniatur surga adalah ya bumi ini. Jadi ketika kita tidak ada air, tidak ada tumbuhan kayak gini ya, tetap awake dhewe nggak bisa melanjutkan kehidupan dunia ini. Jadi apa-apa pabrik lah intinya, buatan sendiri saja lebih baik. Jadi ketika ya udah, intinya ketika berumah tangga sudah halal itu rata-rata ya. Ketika saya mendapati pasien itu pasti yang bingungan dan mumetan bojo istri, pasti nggak mungkin semuanya, enggak itu ya memang di Al-Quran dan hadis sudah ada. Memang syaitan intinya ora seneng nak dengan halal. Setan pengen iki pokoknya sing ruwet-ruwet, intinya sing ireng-ireng ngono kuwi ya kuwi setan seneng. Namun Allah kan sukanya yang terang, kita halalkan terang-terangan kayak gitu loh. Makanya kan itu setan kelak hanya mendapatkan dunia, tidak bisa mendapatkan akhirat, tidak bisa ke surga kan. Dia diobong. Jadi ketika kita mengumpulkan suatu barang-barang sing ketoke kita ora butuh nggur tuku sesuai keinginan, lebih baik diobong daripada kelak. Karena gini, Allah kan maha baik, dia tidak mungkin
intinya mengobong awake dhewe dengan api itu nggak mungkin. Wallahu alam bisawab, tapi paham sedinar gitu ya. Allah itu tidak mungkin mau ngobong kita. Yang ngobong kita itu adalah barang-barang yang kita intinya kita tumpuk. Contoh apa sih? Makanya kan Allah memberikan hawa nafsu. Hawa itu kan perempuan. Kebanyakan perempuan itu senengannya numpuk barang, numpuk lah. Sing bakal numpuk, sing mbok tumpuk itu yang ngobong awake dhewe. Gitu. Intinya mungkin wallahu alam, karena Allah memang maha baik, tidak mungkin ngobong hambane gitu. Jadi ketika kita numpuk barang, numpuk semuanya itu, lebih baik diobong di dunia dulu. Karena sing nesu sapa? Sing nesu itu makhluknya Allah. Jadi bumi ini kan ibaratnya juga makhluk Allah kan. Kita kan dibuat dari tanah. Bakal kembali neng tanah ngono lho. Lah, makhluknya Allah kuwi ora sudi. Biyen aku dek ben mbok sakiti, mbok kei sampah koyo ngene. No, jadi sing ngobong semuanya wong ora kowe nggur tuku kepengenan, mergo kepengenan ora kebutuhan. Nak mbok ngono aku gini ya, nak mbok nggo intine aku ora apa-apa. Lagi ora iki kowe nggur tuku-tuku mbok tumpuk tok, ora mbok nggo intine. Jadi yang ngobong walaupun itu anyar ya, walaupun itu baru, nak nggur mbok tumpuk tok. Itu wallahu alam bisawab, sepaham dinar gitu. Sepaham dinar itu bakale tak iku ngono lho. Ya kuwi nggo ngobong awakmu sih. Intine kita itu kelak saumpamane numpuk barang terlalu banyak. Allah ridho, sing enggak ridho itu memang makhluknya Allah. Kelak baju yang kita pakai ini sebagai saksi kelak karena dipertanggungjawabkan dengan Allah. Mungkin hutang kita ke Allah itu Allah akan ampuni. Namun hutang kita ke manusia itu ya bakal dikejar terus. Karena semua kelak dipertanggungjawabkan kelak kita di hadapan Allah itu yang mempertanggungjawabkan bukan Allah. Jadi yang mempertanggungjawabkan itu adalah makhluknya Allah. Jadi ketika roh kita kelak yang mempertanggungjawabkan. Karena mungkin gini, jasad kita menerima, karena kita kan ada dua ya. Intinya ada yang ngomong, ini jasad, kita langsung ditiupkan roh oleh Allah gitu. Jadi ketika somen awak dhewe guang, yang menjadi saksi itu bukan mulut kita, karena mulut bisa berbohong, lidah pun bisa berbohong. Namun hati kan nggak bisa berbohong. Tangan kita juga tidak bisa berbohong. Kelak tangan kita ini akan berbicara. Oh, ben tanganku jibuk kuwi, tanganku tuku kuwi, ora pernah tak anggo. Makanya kan lebih baik kita bakar di dunia daripada kita dibakar api di akhirat, seperti itu. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Karena semua itu kenapa kok? Ya karena Allah benar-benar maha baik. Kelak dalam Al-Quran dan hadis ya seperti ini, bahwa Allah tidak nggak nganu apa-apa, nggak minta apa-apa dari hambanya. Dia hanya ingin gimana, intinya dipatuhi ketika kamu hidup di dunia, karena kamu bakal lagi ning surga gak di dunia kayak gitu. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, Islam itu tegak. Ojo sithik-sithik baperan enek wong ngomong, "Oh, dilokke esuk-esuk rek wis nyapu, nggih. Anu ben kersane resik ya kayak ngono." Nah, nek sak momene-meneh kok anu awan-awan kok turu sak momene. Iya kesel ya wis gitu wae no. Dibuat guyonan saja, ojo baper lah. Lah, esuk-esuk rek wis nganu ta nyambut gawe to. Iya, penak awake wis gitu wae. Jangan sithik-sithik langsung dilebokke hati terus esuk ora kerja wah. Aja kayak ngono. Ketika dilokkan ya kudune malah tambah semangat toh. Wah, iki Allah seneng mergo aku resik-resik ngono. Jadi ini ketika kita melakukan apapun itu niatkan karena Allah. Jadi aja mergo dilok menungso. Nak wis niat karena Allah lah. Aku resik-resik ngene iki Allah seneng banget karo aku. Bonusnya kan dunia. Lalu Allah tumbuhkan semuanya itu tiba-tiba dengan sendirinya, wah, rezekiku tambah okeh. Intinya seperti itu. Masya Allah. Tapi benar, memang dinar alhamdulillah, walaupun dinar utang-utang dhisik mesti utang
bojo memang, tapi tujuanku sebenarnya bukan nganu ya untuk menandingi suami kayak gitu. Aku duwe apa-apa enggak, tidak ada di hatiku itu ingin menandingi suami, karena memang suami kan pemimpin, dia itu 2 kali lipat dibanding istri ya. Jadi kita memang tidak boleh menandingi suami. Memang ya sudah, Allah juga gitu kan, sudah suami itu tanggung jawabnya berat, memang gengsinya tinggi, memang ya sudah, memang kita harus nurut gengsinya laki-laki ya tinggi memang. Ya neng alon-alon, kalau wanita kan pakai perasaan mas, alon-alon ojo mbok brekne awakmu dhewe. Jadi ketika suami memilih A gitu, kita harus memberikan mas mana ya, dengan contoh gini, mas awake dhewe ora utang, suami biasanya memberikan gini, dek nak sak meneh awake dhewe ora utang rasa maju. Terus kita sebagai wanita harus memberikan, dia kan api ya, memang laki-laki kan api, menggebu-gebu, memang keinginannya kan menggebu-gebu. Apalagi ya suami saya memang orangnya keras, tapi ya tak akon dia sayang neng. Memang kalau laki-laki tidak mau mengungkapkan, beda kayak perempuan. Gini, ketika memang tak akoni nafsunya suami tinggi, pengen ndang duwe apa-apa. Karena itu memang syaitan, ada campur tangan syaitan itu pasti. Beliau pun ya ini bukan untuk saya ngano ya menjatuhkan suami saya. Mohon izin ya mas, tak omong kayak mas. Suami saya jujur saja orangnya pengen dan memiliki segalanya. Memang aku ya juga menyadari beliau pengen dan duwe iki. Neng aku sing nesu-nesu memang, karena tak nesu-nesu memang dia biar sadar kayak gitu. Bahkan bahwa semuanya tidak bisa instan. Ya kita kudu nyelengi sih. Memang uangnya suamiku jujur saja tak jigui sithik-sithik, bukan karena aku tidak ada niatan intinya gimana ya, pengen menjatuhkan suami, menandingi suami gitu di hatiku, jujur aja tidak ada. Inginku yuk ayo kita berjalan bersama-sama untuk melangkah lebih baik kayak gitu. Kita kudu sehat, semangat. Jangan ketika dikongkon uang kayak gitu kamu semangat, neng dikongkon bojo kok kayak ngono. Aku gak ada keinginan untuk menandingi suami sedikit pun, di hatiku tidak ada. Pengenku kita berjalan bareng-bareng, kita mendapatkan dunia dan juga akhirat, karena kehidupan ini tidak hanya di dunia, kelak kita pasti sampai akhirat. Amin. Semoga bisa di surganya Allah bersama-sama. Ya udah, ketika suami aku pengen A, ya udah wes ben tokne dhisik, dia diam terlebih dahulu wes. Habis itu dia kan lagi api tau, menggebu-gebu api kan gitu toh, karena ya syaitan kan dari api, Allah ciptakan dari api, pengennya menguasai api kan, wes wajar. Ya udah ya, walaupun dionak-onaknya terus ya udah dikandani saja.